Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Nah, video kali ini adalah video rakit PC 1 jutaan, tapi dari AMD Apo. Nah, sebetulnya komputer ini tuh yang sebelumnya saya benerin di video ini nih. Nah, itu yang di reset BIOS sama reset CMOS. Nah, ini kan punya temennya temen saya, jadi dia tuh pengen main game-game yang ada di warnet kayak PUBG, kayak Point Blank Indonesia yang JPETO, terus Dota 2, terus CS:GO, terus ya kalau bisa main PUBG Mobile pakai Tencent Gaming Buddy karena ya game itu lagi rame gitu. Nah, setelah dia install semua gamenya, ternyata katanya nggak enak mainnya gitu, patah-patah lah, terus nge-lag, terus loadingnya lama gitu. Akhirnya oh ya udah deh, ya misalkan ganti motherboard sama prosesor atau nambah PGA card. Dan akhirnya katanya ya udah deh, saya mau nabung dulu, tapi sebelum nabung saya pengen memanfaatkan si komputer ini biar bisa main game yang ada di warnet. Gimana nih caranya? Nah, oke, jadi saya kasih saran ya udah pakai PGA GT240 yang DDR5. Kebetulan saya ada kan. Waktu saya rakit di 1 juta kan belinya dua tuh, yang GT240 DDR3 sama GT240 yang GDDR5. Tadinya saya mau bandingin DDR3 sama DDR5 gimana performanya. Tapi si komputernya keburu ada yang mau gitu, ada yang beli, ya udah saya jual yang ada PGA DDR3-nya itu, yang kemarin rakit PC 1 juta saya jual. Akhirnya masih punya ini PGA-nya yang DDR5. Ya udah, daripada lama gitu kan nggak dipakai sambil nunggu dia nabung, ya udah saya kasih PGA GT 240 512 128 bit GDDR5 ini saya mau pasangkan di AMD Apo A4 3300 ini. Bagaimana? Oh ya, sebelum itu saya mau kasih dulu list harganya di 2019 ya. Motherboard prosesor A4 3300 tuh sekitar 400.000. Itu ada banyak yang jual motherboard sama prosesornya. Terus RAM-nya masih 250.000 karena 4GB ya, 2x2 250.000, banyak banget. Kalian kalau mau nanti tinggal cek aja di deskripsi. Kalian milih-milih sendiri toko yang pas yang mana gitu kan. Terus lanjut lagi harddisknya 160GB. Ini kalau beli di online tuh harganya 100 ribuan, banyak banget yang jual karena harddisk tuh sekarang udah pada turun harganya. Ini yang saya agak bingung atau gimana ya tentang PGA card GT240. Karena si GT240 waktu saya bulan November Desember 2018, waktu saya ngerakit PC 1 jutaan itu, saya beli yang DDR3 240 GT240 DDR3 harganya 190.000 ya. Terus yang GT240 yang GDDR5 harganya 250.000 waktu itu saya beli. Nah, sekarang 2019 Februari yang jual GT240 harga 250.000 nggak ada gitu. Tinggal mana itu tukang dagang? Aduh, luar biasa. Jadi naik gitu harganya teh. Asalnya anu si DDR3 harganya 180 nya. Jadi sekitar 260-250 yang dijual. Yang DDR5 sekarang yang jual harganya 350.000. Aduh, luar biasa. Nah, gitu bisa naik. Daripada beli 350.000 GT240, ya udah mending cari GT630 aja, harganya sekitar 425 atau 450.000 udah dapat. Saya bingung kenapa si GT240 ini tiba-tiba naik harganya waktu saya udah bikin racikan PC 1 juta itu. Kan luar biasa, aneh gitu kan. Bagaimana ini PC rakitan 1 jutaan ini? Kita langsung saja tes performanya. Let's go! Pertama, ada game Point Blank JPETO Indonesia. Nah, di sini saya menggunakan resolusi 768 pixel dengan preset low.
untuk mendapatkan FPS lebih tinggi aja, karena game gini harus enak, lancar, dan nggak patah-patah. Saya coba main game di Mission Bomb di Luxpil dengan 5 versus 5. Hasilnya enak banget, lancar, nggak ada masalah meskipun dalam keadaan ramai dengan penuh tembakan. FPS bisa kalian lihat sendiri ya, aman di 60-60 FPS. Oke, antara temperatur prosesor dan PGA juga terlihat aman dan adem sekali. Kedua, saya tes Dota 2 dengan preset 720p setting low. Ya, seperti biasa tes Invoker karena aura skillnya yang lumayan cukup rame untuk tes frame di game ini sangat cocok. FPS berkisar antara 40-80an ya, tergantung situasi ramai atau enggaknya saat war. Kalau untuk kelas user warnet ini udah sangat cukup. Game ketiga, tes CSGO settingan 768 pixel dengan preset low. Saya tes di map Mirage, dicoba berbagai senjata, nggak ada patah-patah alias aman terkendali ya. Gerakan musuh juga masih terlihat jelas meskipun kita pakai sniper yang zoomnya sangat jauh. Ini nggak ada patah-patah, jadi lancar. Nah, kalau misalkan untuk anak warnet kayaknya ini udah sangat cukup. Game keempat, saya tes PUBG Mobile dengan Tencent Gaming Buddy. Settingannya udah paling rendah dan ada beberapa fitur yang saya nggak aktifkan. Terus di permainannya di setting smooth dan ekstrim ya supaya FPS agak tinggi aja. Tapi sayangnya prosesor di sini masih kewalahan. Karena saat render bangunan pas terjun FPS drop sampai 9 FPS. Jadi agak berat. Ini saya tes di kota-kota gede dan ramai, banyak playernya gitu. Jadi pas turun tuh banyak banget yang turun, jadi terlihat patah-patah sekali. Kalau main sendiri mah ya aman, turunnya jangan di tempat yang rame juga, ini pasti aman. Di sini terlihat pengguna GPU GT 240 tertahan sama CPU A4 3300-nya. Ya makanya kalau mau lancar pisan ya saya saranin pakai A4 6300 biar mantap. Oke teman-teman, bagaimana performa PC 1 jutaan? Sebenarnya kalau misalkan tanpa PGA card, ini budgetnya 850 ribuan. Ya, satu set kayak gini tuh 850 ribu. Jadi kalau kalian punya PC yang kayak gini atau punya budget 800 ribu, kalian bisa cari rakitan-rakitan seperti ini. Nah, tapi kalau misalkan kalian punya budget lebih terus nanggung gitu beli prosesor sama motherboardnya si APU AMD A4 3300, kalian bisa cari atau ada pilihan lain A4 6300, harganya beda tipis tapi tanpa PGA card kalian bisa main Dota 2, terus CSGO udah bisa, terus Point Blank udah bisa. Tapi kalau untuk PUBG Mobile sepertinya ya bisa juga, tapi ya sedikit agak nge-lag, dipaksakan nggak apa-apa ya di A4 6300. Kalian bisa upgrade lagi si prosesornya nanti kalau misalkan punya uang ke A10 6800. Nah ini masih support sampai motherboard FM2. Nah kalau misalkan prosesornya udah A10 6800, kalian bisa main PUBG Mobile dengan lancar karena si IGP-nya udah seri berapa ya, lupa saya, tapi itu udah kuat gitu. Oke, segitu aja, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe channel Sekilas IT untuk terus membantu perkembangan channel ini terus berkembang lagi. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.